orang yang bekerja di Jakarta lebih besar dari 3.700.000. Maka itu adalah kalau dia yang kita uji apakah benar kan lebih besar dari 3.700.000, di situ baru kalau dia oh iya gajinya lebih kecil dari itu, maka kita bisa tolak kan. Kita lanjut. Hipotesis testing untuk mu kita gunakan distribusi Z atau uji Z tes Z-test. Sedangkan jika simpangan bakunya dari populasi, parameter simpangan baku dari populasi diketahui. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita gunakan uji T. Jika simpangan bakunya diketahui, maka kita gunakan uji Z. Jika simpangan baku parameternya atau parameter populasi itu tidak diketahui, kita gunakan uji T. Nah, dalam uji Z, maka hipotesis untuk rata-rata gimana simpangan bakunya diketahui, maka kita ubah statistik sampel menjadi statistik Z melalui uji statistik. Jadi kalau dia ketahui, maka Z statistik sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi standar deviasi parameter dibagi jumlah data sampel. Jadi Z statistik sama dengan X rata-rata sampel dikurangi rata-rata parameter populasi, kemudian dibagi simpangan baku populasi dibagi rata-rata jumlah data dalam sampel. Nilai kritis untuk untuk pengujian ini adalah kita menggunakan uji dua arah atau dua ekor untuk rata-rata dengan sigma yang diketahui atau simpangan baku yang diketahui. Kita convert statistik sampelnya menjadi Z statistik, tentukan nilai kritisnya, nilai kritis Z-nya untuk menentukan level of signifikannya dari tabel dengan menggunakan software komputer. Keputusannya adalah keputusan yang nanti diambil jika uji statistiknya, statistik ujinya terletak pada daerah penolakan, maka tolak H0. Sebaliknya, jika hasil statistik ujinya berada di daerah penerimaan atau bukan daerah penolakan, maka terima H0. Jangan tolak H0. Langkah dalam pendekatan nilai kritis untuk pengujian hipotesis. Hipotesis, nyatakan pernyataan nolnya dulu, H0 dan alternatif hipotesisnya. Nol hipotesis dan H0-nya dinyatakan. Pilih tingkat signifikansinya, alfanya, dan ukuran sampelnya, N, maka level of signifikansinya berdasarkan pada tingkat kepentingan tipe 1 dan error tipe 1 dan error tipe 2 dalam situasi tersebut. Untuk menentukan statistik uji yang tepat, maka kita gunakan distribution sampling. Untuk menentukan titik kritis yang membagi daerah penolakan dengan daerah penerimaan atau daerah tidak menolak, itu gunakanlah tadi uji kritis ini tadi. Selanjutnya, ambil datanya, sampel data, atur hasilnya, hitung dengan menggunakan tes statistik.
buat keputusan statistik, tentukan apakah asumsinya valid atau tidak, dan nyatakan bahwa keputusan manajernya atau kesimpulan manajer berdasarkan bahasan dalam teori, klaim, pernyataan yang diuji. Jika uji statistik berada di daerah tidak bukan penolakan, maka kita tidak boleh menolak hipotesis nol. Tapi jika statistik berada di daerah penolakan, maka kita tolak H0. Saya istirahat dulu sebentar, pamit dulu ke kamar mandi. Oke, kita lanjutkan. Contoh, silakan sambil menulis juga bisa. Oh iya, saya lupa, saya nyalakan dulu ininya. Atau nggak usah deh, nanti aja. Anda tulis di buku saja atau di kertas, di buku aja untuk menulis ini. Contoh dari pengujian hipotesis. Uji yang menyatakan bahwa rata-rata yang sebenarnya diameter baut yang dibuat adalah 30 mm dengan asumsi simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah 0,8. Maka nyatakan terlebih dahulu nol hipotesisnya sebagai berikut. H0 maka mu sama dengan 30, H1 mu tidak sama dengan 30. Dan ini merupakan uji 2 ekor. Silakan Anda tulis. Istilah yang digunakan bisa 2 ekor, bisa 2 arah. Ya. Lebih enak 2 arah ya, soalnya nggak ada ekornya. Oke, kita lanjut. Tentukan bahwa tingkat signifikansinya dan ukuran sampelnya. Misalnya, kita nyatakan bahwa kita mau menguji dengan 95% atau alfa 0,05. Kita menguji dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfanya sama dengan 0,05 karena 1 dikurangi 95% sama dengan 0,05 dengan jumlah data 100 untuk uji ini. Jadi baut yang diambil dari ribuan atau ratusan ribu baut kita ambil, maka kita ukur masing-masing diameternya sebanyak 100 baut. Nah, kemudian tentukan
teknik yang cocok dengan asumsi simpangan baku diasumsikan diketahui, maka dengan asumsi bahwa simpangan bakunya diketahui, maka kita gunakan Z-test, uji Z, bukan Z-stat, Z-test. Kemudian tentukanlah nilai kritisnya. Untuk alfa 0,05, maka nilai Z kritisnya kita cari di tabel, ketemulah 1,96. 95% atau 0,05, 96. Gitu ya. 1,96 plus minus. Cari datanya, kumpulkan datanya, hitung statistik tes. Artinya ini kalau statistik berarti sama dengan sampel. Dari sampel diperoleh N-nya